Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan kasih Tuhan tidak pernah bersyarat untuk setiap kita. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita hanya buat Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik, siapkan hati kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Inilah korban persembahan kami Tuhan. Inilah segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya Engkau, Engkau Yesus. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Amin. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan korban-korban kami Tuhan, korban pujian kami. Amin. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sekali lagi katakan hanya ini Tuhan. Kami bawa yang terbaik Tuhan, hanya untuk pujian dan hormat untuk Engkau Yesus. Amin. Jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Terimalah Tuhan korban kami. Biar korban kami ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari mau yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi katakan hanya ini Tuhan. Amin. Persembahanku segenap, inilah segenap hidup kami Tuhan. Jiwa tubuh roh kami persembahkan Tuhan. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah korban syukur kami. Amin. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sekali lagi katakan pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita sembah.
Kami bersyukur Engkau memakai hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk firman. Lebih dari segalanya, Kau Yesus Tuhan. Kami katakan Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami Tuhan menjadi korban syukur bagi-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Mas perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kau segalanya dalam hidup kami. Engkau segala-galanya Tuhan. Kau satu-satunya juru selamat kami. Kami sembah. Mas perak dan permata tiada arti. Yesus, ku ingin lebih dekat, lebih dekat. bawa kami dekat padamu Tuhan. Sekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan lebih lagi. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Inilah setiap hidup kami Tuhan. Kami persembahkan Mas perak dan menjadi persembahan yang hidup yang kudus bagi-Mu. tiada arti. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. jadikan ku Jadikan
bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Kami mau jadi hamba yang setia. Jadikanku hamba setia kepadamu. Kami berikan sorak-sorai bagi Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau segala-galanya. Kau Yesus yang setia di hadapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang menjadi nomor 1 dalam hidup kami Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Inilah setiap kami Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berbicara dalam hidup kami dan jadikan kami murid-murid yang setia untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama katakan Amin. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujijat. Salam sukacita, salam kemenangan, dan salam mujijat. Hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam program Mesbah Mujijat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap setia buat kita semua. Haleluya. Ayo coba kliklah di live chat maupun komen, katakan Yesus tetap setia. Haleluya. Sekali lagi katakan Yesus tetap setia. Sekali lagi katakan Yesus tetap setia. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Alkitab berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Yakobus 1 ayat 22 menjelaskan buat kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, Alkitab mengatakan, jika kita hanya jadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan, maka kita disebut sedang menipu diri kita sendiri. Saudara sekalian, semua orang pasti marah jika dituduh sebagai penipu. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita sebenarnya sedang menipu diri sendiri saat kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ada yang berdalih, tapi yang penting kan saya tidak menipu orang lain, tetapi hanya menipu diri sendiri. Itu kan berarti saya tidak merugikan orang lain. Nah, kekasih Tuhan, ternyata menipu diri sendiri itu selain merugikan diri kita, tetapi juga akan merugikan nama baik kerajaan Yesus. Orang akan melihat kemunafikan kita. Orang akan mencela perbuatan buruk kita, sehingga itu akan mempermalukan nama Yesus. Sebaliknya, saat kita menjadi pelaku firman Tuhan, dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, di komunitas, dimanapun kita berada, saat kita menjadi pelaku firman, maka kita sedang menguntungkan diri kita sendiri, serta mempermuliakan
nama Yesus. Haleluya. Ayo coba kliklah di live chat maupun komen, katakan, saya mau mempermuliakan Yesus. Haleluya. Saya mau mempermuliakan Yesus. Sekali lagi katakan, saya mau mempermuliakan Yesus. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan saat orang melihat bahwa kita hanya mendengar firman, tetapi tidak mau jadi pelaku firman. Nah, maukah kita berhenti menipu diri sendiri? Kalau saudara sudah capek dengan hidup bersandiwara, dengan hidup dalam kemunafikan, dengan hidup dengan dua wajah, maka jadilah pelaku firman Tuhan. Haleluya. Ayo coba kliklah di komen lagi, katakan, saya mau jadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, saya mau jadi pelaku firman Tuhan. Nah, tema Mezbah Mujizat hari ini adalah jangan menipu diri sendiri. Jangan menipu diri sendiri. Jadi saudaraku, saat kita tidak melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah kita mengerti, maka itu artinya kita sedang menipu, membohongi diri kita sendiri. Saat kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni, tetapi terus simpan benci dan dendam kepada orang yang melukai kita, maka berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Saat kita tahu firman berkata, baiklah kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesucian, meninggalkan dosa, namun kita mengeraskan hati, dan kita terus bermain-main dengan dosa, itu artinya kita sedang menipu diri kita sendiri. Ketika kita tahu firman Tuhan berkata, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita harus menabur yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Namun kita mengeraskan hati dan tidak mau melakukannya. Itu berarti kita sedang membohongi atau menipu diri kita sendiri. Saat kita harus setia dalam pelayanan, saat kita harus setia beribadah, karena kita tahu firman Tuhan yang mengatakan itu. Namun kita malas-malasan melayani, kita malas-malasan beribadah, berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Jangan lagi menipu diri sendiri, sebab penipu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya tidak mau menipu diri sendiri. Haleluya, saya tidak mau menipu diri sendiri. Sekali lagi, ayo semua, kliklah, ketiklah, katakan, saya tidak mau menipu diri sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak boleh hanya jadi pendengar firman, hanya mengetahui firman, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan, apa untungnya ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan? Nah, saudara sekalian, ternyata Rasul Yakobus menjelaskan tadi, dalam Yakobus pasal pertama ayat 22, jika kita hanya jadi pendengar firman, tapi kita tidak mau melakukan firman, itu artinya kita menipu diri kita sendiri. Nah, apa untungnya jadi pelaku firman Tuhan? Dilanjutkan di ayat berikutnya oleh Rasul Yakobus. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara sekalian, ternyata Yakobus menjelaskan setiap kali kita mendengar firman, setiap kali kita mengetahui firman, ibarat orang yang sedang mengamati muka sebenarnya di depan cermin. Dan Anda tahu ketika kita di depan cermin, maka cermin akan menunjukkan wajah asli kita. Tetapi orang yang tidak mau menjadi pelaku firman,
ketika dia tahu kekurangan di wajahnya, mungkin ada belepotan, mungkin ada hal-hal yang kurang bagus, tetapi dia segera pergi dan melupakan kekurangannya. Itu digambarkan sebagai orang yang tidak mau jadi pelaku firman. Sebaliknya, kalau kita mau jadi pelaku firman, maka ketika kita di depan cermin, kita tahu alamak ternyata mulut saya jembret. Mulut saya belepotan dengan saus yang tadi saya makan. Atau mungkin ibu-ibu ternyata alisnya ya kanan kiri tidak sama. Yang satu adalah pedang si buta gua hantu ya kan. Yang kiri ternyata yaitu pedang dari Butong Pai. Maka akhirnya kita bisa memperbaiki. Nah, saudara sekalian, ternyata keuntungan menjadi pelaku firman Tuhan yang pertama adalah hidup mawas diri. Hidup mawas diri. Saudara sekalian, ketika kita menjadi pelaku firman, maka kita akan menjadi orang yang selalu mawas diri. Kita akan tahu kekurangan kita. Kita akan tahu apa yang harus kita benahi dari hidup kita. Karena firman Tuhan seperti cermin yang akan dengan jujur mempertontonkan kondisi hidup kita. Saudara, ketika kita mau menjadi pelaku firman, kita akan menjadi orang yang selalu mawas diri. Apa sih arti mawas diri? Mawas diri adalah orang yang bisa melihat dan mengevaluasi dirinya secara jujur. Sekali lagi, mawas diri artinya orang yang bisa melihat dan bisa mengevaluasi dirinya secara jujur. Nah, ketika kita lihat di depan kaca firman, di depan cermin firman, ternyata kita adalah orang yang sombong, maka kita segera bertobat, menyadari kesombongan kita, dan kita belajar rendah hati. Ketika ternyata kita seorang pendendam, dan cermin firman sedang menunjukkan kita adalah orang yang sulit mengampuni, maka kita akhirnya mau belajar mengampuni, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang mawas diri. Saudara, kita harus secara jujur bisa melihat dan mengevaluasi baik kelebihan kita maupun juga kekurangan dan kekurangan kita. Sikap mawas diri akan membuat kita tidak hidup sembrono, tidak hidup sembarangan, tetapi kita berhati-hati. Ketika kita membaca firman, mendengar firman, hati-hati dengan mulutmu. Jangan sampai engkau mengucapkan kata sia-sia. Maka akibatnya, sejak kita tahu firman itu, maka kita tidak lagi sembrono dalam berkata-kata. Ketika kita punya sikap mawas diri, itu akan membuat kita jadi bijak, serta hidup semakin baik. Haleluya. Tadinya mungkin kita orang yang kasar, kita orang yang tidak setia, kita orang yang sombong. Tetapi ketika cermin firman Tuhan, kita izinkan mengoreksi, mengevaluasi diri kita dengan jujur, maka kita mau menjadi pelaku firman, kita mau perbaiki semua kekurangan-kekurangan, mesi, atau hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kita segera menyadari kekurangan kita saat kita di depan cermin firman, lalu kita mau memperbaiki diri. Nah, hasil hidup mawas diri adalah kita akan cepat maju. Haleluya. Kita akan cepat maju. Kenapa? Karena orang yang selalu mawas diri, orang yang selalu mengoreksi dirinya dan memperbaiki dirinya akan cepat maju. Amin, saudaraku. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu, saudaraku, mengabaikan firman, mengeraskan hati, maka orang itu adalah orang yang akan tertinggal. Kenapa? Karena hanya orang yang terus mau membenahi diri, mau mengupgrade diri, akan terus semakin maju. Ayo coba katakan bersama saya mau mawas diri. Haleluya. Coba kliklah di live chat maupun komen, katakan, saya mau mawas diri. Lalu kemudian hasil hidup mawas diri, kita akan berintegritas tinggi. Orang akan mengenal karakter kita sebagai orang yang bisa dipercayai. Karakter Kristus ada dalam diri kita. Bahkan kita akan dihormati oleh orang lain dan juga dipercaya oleh Tuhan
dan oleh manusia. Bahkan ketika kita hidup mawas diri, maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, hari ini jangan terus menipu diri sendiri. Mari kita menjadi orang yang mau terus, yaitu mawas diri, dengan terus melakukan firman. Secara jujur kita melihat diri kita, mengevaluasi diri kita. Saudaraku, banyak orang setiap hari sibuk bukan mengevaluasi diri, tapi sibuk mengevaluasi orang lain. Itu sebabnya Yesus berkata, mengapa selumbar atau sehelai bulu di mata orang lain kamu lihat, padahal di matamu sendiri ada balok yang besar. Nah, hari ini saudaraku, mari kita belajar, mari kita mawas diri. Tuhan mau agar kita terus mengupgrade diri, memperbaiki diri, sehingga kita akan makin maju dalam Tuhan dan berintegritas tinggi, bahkan dihormati oleh banyak orang, dipercaya Tuhan dan manusia, serta mempermuliakan nama Tuhan. Ayo coba kliklah di komen, di live chat, katakan, saya mau mawas diri. Haleluya. Sekali lagi, saya mau mawas diri. Nah, yang kedua, apa untungnya saat kita mau menjadi pelaku firman? Yang pertama tadi, kita akan hidup mawas diri. Tetapi yang kedua, di ayat berikutnya dalam Yakobus 1 ayat 25, Yakobus berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itulah firman, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Haleluya. Hukum atau firman yang memerdekakan orang. Wow. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Wow. Saudara sekalian, ternyata firman itu sanggup, yaitu memerdekakan kita. Apa untungnya saat kita jadi pelaku firman? Yang kedua, kita menikmati kemerdekaan sejati. Menikmati kemerdekaan sejati. Saudara sekalian, hukum yang memerdekakan orang, itulah firman Tuhan. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, percayalah bukan berarti hidup kita terkekang. Sebab kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Waduh, jadi Kristen sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, kok hidup menderita ya? Ini nggak boleh, dunia malam nggak boleh, ngedrugs nggak boleh, rokok nggak boleh, judi nggak boleh, main perempuan nggak boleh, ya kan? Kemudian bohong nggak boleh. Aduh, hidup jadi Kristen itu sangat terkekang. Siapa bilang? Justru saat kita menjadi pelaku firman, sebenarnya kita sedang menikmati kemerdekaan sejati kita. Haleluya. Kita sedang menikmati kemerdekaan sejati. Katakan amin. Ayo katakan bersama saya menikmati kemerdekaan dalam Tuhan. Haleluya. Saya menikmati kemerdekaan dalam Tuhan. Sekali lagi kliklah di live chat saudara atau komen, katakan, saya menikmati kemerdekaan sejati dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, contohnya, ada orang ngejek, kalau kamu nggak ngerokok, kamu banci. Bilang balik sama dia, banyak orang banci merokok tetap banci. Ternyata justru saat kita tidak merokok, kita merdeka dari perbudakan rokok. Saudara, ada banyak orang sadar rokok itu jahat, sadar rokok itu bisa merusak kesehatan, sadar bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru atau tenggorokan. Tapi orang ketika diperbudak oleh rokok, lihat, dia tidak berkuasa, tidak berkutik untuk tidak lagi merokok. Tetapi justru saat kita jadi pelaku firman, kita ini merdeka dari perbudakan rokok. Katakan amin. Ada orang mengejek, jadi Kristen nggak boleh berzina, nggak boleh selingkuh. Tidak asik. Siapa bilang? Justru ketika orang terikat, diperbudak oleh perselingkuhan, oleh perzinahan, mereka itu muak, merasa jijik, merasa kotor dengan dirinya. Mereka ingin keluar, mereka ingin merdeka, tapi ternyata mereka selalu jatuh terus dalam dosa perzinahan. Jadi ketika saudara dan saya hari ini bisa merdeka, tidak lagi berzina, maka saudara dan saya
perlu syukuri semua kemerdekaan sejati. Katakan amin. Ada banyak dosa-dosa yang memperbudak orang. Tapi saat kita menjadi pelaku firman dan kita merdeka dari semua perbudakan dosa, itulah kemerdekaan sejati. Haleluya. Yesus berkata, jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan hidupmu. Haleluya. Saudara, hari ini siapapun saudara sahabat Mezbah Mujizat yang menyaksikan program ini, ketika saudara sedang diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh banyak ikatan-ikatan kuasa kegelapan, datanglah pada Yesus dan jadilah pelaku firman. Izinkan Dia sungguh-sungguh memperbaharui hidup kita, sehingga kita akan merdeka dan mengalami kemerdekaan sejati. Kata bersama saya mau menikmati kemerdekaan dalam Yesus. Haleluya. Saya mau menikmati kemerdekaan sejati dalam Yesus. Sekali lagi kliklah, katakan saya mau menikmati kemerdekaan sejati dalam Yesus. Haleluya. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Apa untungnya jadi pelaku firman? Apa untungnya kita tidak menipu diri kita sendiri lagi? Lihat Yakobus 1 ayat 25 bagian terakhir dikatakan. Saya baca lagi dari awal, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Lihat, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Lihat janji firman Tuhan. Kalau saudara jadi pelaku firman, maka kita akan berbahagia oleh karena ketaatan kita akan firman Tuhan. Haleluya. Jadi yang ketiga, apa untungnya jadi pelaku firman? Yang ketiga, kita akan menikmati kebahagiaan sejati. Kita akan menikmati kebahagiaan sejati. Ayo coba kliklah di komen di live chat, katakan saya mau menikmati kebahagiaan sejati. Saya mau menikmati kebahagiaan yang sejati. Firman berkata ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tahukah Anda bahwa ketaatan kita kepada perintah Tuhan ibarat orang sedang minum obat. Obat itu terasa pahit, tetapi justru obat itu menyembuhkan dan membuat kita sehat. Sekali lagi, ketaatan kita kepada perintah Tuhan ibarat orang minum obat. Awalnya pahit, tapi hasilnya menyembuhkan dan menyehatkan. Lalu kita bisa bahagia. Sebaliknya, pemberontakan kita kepada perintah Tuhan ibarat orang minum anggur beracun. Awalnya manis, tetapi ujung-ujungnya akan membunuh. Sekali lagi, pemberontakan kita kepada Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, mengeraskan hati tidak melakukan firman Tuhan, ibarat orang minum anggur beracun. Awalnya terasa manis, nikmat, tetapi akhirnya akan membunuh. Lihat banyak contoh di Alkitab, orang-orang yang mengeraskan hati tidak mau taat. Awalnya memang mereka nikmati kemanisan, seolah-olah awalnya asik, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Kalau saudara menganggap remeh, menganggap enteng firman Tuhan, saudara akan menanggung akibatnya. Tetapi saat kita taat kepada perintah, kita akan terima upah, balasan. Haleluya. Bahkan ayat ini, Amsal 13 ayat 13, dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, orang yang meremehkan ajaran Tuhan, mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah, akan mendapat upahnya. Jangan remehkan ajaran firman, karena itu akan mencelakakan diri kita, merugikan diri kita. Akan ada hukuman yang kita akan alami. Tetapi saat kita taat kepada perintah Tuhan, kita akan mendapat upahnya. Haleluya. Ayo coba kliklah di live chat, katakan, saya mau hidup bahagia melalui ketaatan saya. Saya mau bahagia melalui ketaatan saya. Sekali lagi, saya mau bahagia melalui ketaatan saya. Hari ini, ketika saudara sedang melewati sebuah jalan penderitaan,
Karena engkau taat akan firman, jangan pernah menyerah. Ibarat minum obat tadi, awalnya memang pahit, tapi hasilnya pasti adalah kesehatan, kesembuhan, dan kebahagiaan. Yusuf saat dia menolak godaan dosa dari istri Potifar, awalnya pahit, akhirnya dia dijebloskan dalam penjara, difitnah sebagai pemperkosa istri orang. Tetapi lihat ujung-ujungnya, justru Tuhan angkat Yusuf jadi raja muda di Mesir. Haleluya. Lihat bagaimana justru ketika orang awalnya nikmati dosa, mengeraskan hati seperti Simson, dia jatuh bangun terus dalam perjinahan, dia mempermainkan urapan Tuhan, dia menganggap remeh setiap perintah Tuhan. Akibatnya dia nikmati kepuasan seks, tapi ujungnya akhirnya rambutnya dicukur, dia ditinggalkan oleh Roh Allah, dan akhirnya kedua matanya dicungkil, dan dia bekerja untuk menggiling, saudaraku, makanan dalam, saudaraku, tempat tahanan seperti binatang, dengan, saudaraku, dia menarik batu yang besar. Dan Anda tahu, saudaraku, Simson adalah gambaran orang yang awalnya menikmati kemanisan dosa, tapi ujung-ujungnya menghancurkan. Hari ini jangan keraskan hati saudara. Ketika kita dengar firman ini, itu tanda Tuhan cinta kita. Katakan bersama saya, Tuhan cinta saya. Haleluya. Ayo coba kliklah di komen di live chat, katakan Tuhan cinta saya. Sekali lagi, Tuhan cinta saya. Karena firman berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Kesimpulannya, jangan lagi menipu diri sendiri, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab orang yang hanya tahu firman, hanya mendengar firman, tetapi tidak melakukan firman, dia adalah orang yang sedang membohongi dirinya sendiri. Apa untungnya jadi pelaku firman? Yang pertama, kita akan hidup mawas diri. Kita akan menjadi orang yang tidak sembrono lagi. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Apa untungnya jadi pelaku firman Tuhan? Yang kedua, kita akan menikmati kemerdekaan sejati. Haleluya. Kita merdeka dari semua ikatan dosa, merdeka dari semua ikatan kebencian, merdeka dari semua belenggu-belenggu kesia-siaan dunia ini. Dan yang ketiga, kita akan menikmati kebahagiaan sejati. Ketaatan kepada firman, awalnya memang pahit, awalnya mungkin diejek, awalnya dianggap aneh oleh orang-orang dunia. Awalnya mungkin kita harus lewati jalan salib, tapi percayalah, hasilnya pasti kebahagiaan. Firman tadi berkata, orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, dia akan berbahagia. Ayo ucapkan bersama saya bahagia saat jadi pelaku firman. Haleluya. Sekali lagi, saya bahagia saat jadi pelaku firman Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap semua saudara. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah belajar akan firman-Mu hari ini. Ampuni kalau selama ini kami adalah penipu, pembohong besar, di mana kami menipu diri kami sendiri. Ketika kami mengeraskan hati, menunda-nunda untuk jadi pelaku firman Tuhan. Tapi hari ini kami bertobat, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami bisa selalu mawas diri, sehingga kami menjadi orang yang merdeka dalam kemerdekaan sejati dalam Yesus. Bahkan kami menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat. Kalau ada saudara yang sedang sakit, ayo taruhlah tanganmu yang sakit di tempat yang sakit. Dengan iman dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan dari Yesus terjadi dalam nama Yesus. Dan kalau ada anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, atau mau menjual aset, Tuhan buka jalan, Tuhan yang memberkati. Dan biar kami semua mau belajar taat akan firman-Mu dalam hal keuangan juga. Bahkan Tuhan, kalau ada anak-anakmu yang mengalami persoalan dalam soal Tuhan, ke rumah tangga mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pulihkan, kami mau diubahkan menjadi pelaku firman, sehingga melalui perubahan kami, pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, ipar kami, mertua kami, menantu kami, akan diubahkan juga. Berkati setiap kami, dan kami percaya
Anugerah-Mu membuat kami tidak lagi menjadi penipu diri sendiri. Sekarang angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara, kalau Anda diberkati oleh program ini, tolong Anda bisa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga Anda bisa like atau komen, dan juga Anda bisa share kepada teman-teman saudara supaya semakin banyak jiwa yang akhirnya diberkati. Dan saudara-saudara, jangan pernah lewatkan, tetaplah setia setiap malam waktu Jakarta jam 7 malam ya, jam 7 malam. Setiap malam waktu Jakarta jam 7 malam kami akan hadir dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu juga ibadah live streaming dari 6.50 sore dan juga jam 8.50 malam. Kami percaya bahwa ini akan jadi berkat buat saudara sekalian, dan kalau ada permohonan doa maupun juga ada kesaksian, Anda bisa kirimkan ke email maupun juga ke WhatsApp maupun juga ke komen-komen ini, kami akan doakan. Dan saudara sekalian, Anda bisa follow Instagram saya Lukas Kusuma atau juga Instagram Bethany Miracle Center. Sementara di Facebook ada Bethany Church. Dan saya yakin saat kita jadi pelaku firman Tuhan, hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Kita nikmati kemerdekaan sejati, bahkan juga kemerdekaan dan kebahagiaan yang selalu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.